Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 22 Praktikum Elektronika Dasar yang beranggotakan yaitu pertama Ahmad Raditya Arzi Wibowo dengan NIM 211201201400400. Kemudian Raja Robias Dante 21120120140040041. Terus Kenza Fianda Dwi Putra dengan NIM 21120120140040046 dan saya sendiri Muhammad Ferry Hendrawan dengan NIM 21120120140040039. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rangkaian pada pekerjaan 1 dengan tipe yaitu Common Bus. Pertama-tama terdapat rangkaian yang terdapat pada layar yang terdiri dari yaitu 2 buah ground, baterai DC volt 9 volt, kemudian transistor, ada oscilloscope, terus function generator, 4 buah resistor bermuatan 470 k ohm, kemudian 10 k ohm, 100 k ohm, dan 4 k ohm. Dan yang terakhir ada 3 buah kapasitor yang memberikan yaitu 5U, 5U, dan 25U. Kemudian kita run dengan waveformnya yang terdapat di layar. Pada percobaan yang kedua ini terdapat 2 gelombang yang berwarna biru dan kuning, yang mana yang biru yaitu merupakan aliran AC dengan gelombang bolak-balik dengan titik tertinggi yaitu 20 volt dan titik terendah mencapai min 20 volt. Dan ini dalam jangka 10 second. Kemudian jika diperhatikan lagi bahwa tinggi dari satu gelombang merupakan besar amplitude dari rangkaian sehingga besar dari amplitude adalah 10. Dan ada juga gelombang berwarna kuning yaitu merupakan aliran AC yang terputih di mana terdapat bukit dan lembah. Tetapi pada gelombang kuning terdapat hambatan pada nilai positif yang membuat nilai maksimum lebih kecil daripada nilai negatif. Mungkin itu cukup dari percobaan pertama ini. Saya silakan percobaan kedua kepada Ahmad Raditya Arzi Wibowo. Baik, lanjut ke percobaan 2. Pada percobaan 2 kali ini memiliki alat dan bahan. Yang pertama ada ground, lalu ada function generator, lalu ada oscilloscope, ada resistor dengan nilai 470, lalu ada transistor, ada kapasitor, dan juga ada power source atau sumber tegangan. Pada percobaan 2 kali ini transistor Q2 akan mengalirkan arus ke R7 dan ke kapasitor C5. Oke, jika pada percobaan kali ini jika di run maka akan menghasilkan waveform. Dapat dilihat gelombangnya ada 2 warna yaitu kuning dan biru. Gelombang kuning itu bahwa tegangan ini mengalami naik dan turun atau bolak-balik atau bisa dibilang tegangan AC, di mana posisi tertinggi itu menyentuh 20 volt dan posisi terendah itu menyentuh minus 20 volt dengan amplitude sebesar 10. Lalu pada gelombang berwarna biru, titik terendah menunjukkan tegangan berada pada nilai negatif. Kemudian seiring berjalannya waktu, nilai itu mengalami kenaikan hingga mencapai nilai positif pada waktu 10 second. Oke, mungkin segitu aja untuk percobaan 2. Mungkin bisa lanjut ke Raja percobaan 3. Baik, perkenalkan saya Raja Tobias Dante dari kelompok 22 Praktikum Elektronika Dasar 2021. Di sini saya akan menjelaskan percobaan 3 pada modul 5. Pertama-tama saya akan jabarkan terlebih dahulu komponen-komponen penyusunnya. Di sini terdapat 2 buah ground.
Lalu terdapat 3 buah resistor yaitu R5, R6, R7. R5 nilainya 10K, R6 100K, R7 47K. Lalu terdapat transistor juga dan kapasitor C4, C6 bernilai 5. Lalu juga ada kapasitor satu lagi di sini C5 bernilai 10. Lalu di sini juga ada voltage source bernilai 9 volt. Lalu di sini ada function generator dengan disetting seperti ini, frekuensinya 2 Hz, amplitudo 10, offsetnya 0. Lalu di sini juga terdapat oscilloscope. Baik, langsung saja saya run simulatornya. Nah, ini akan menghasilkan waveform seperti ini. Ini merupakan waveform common collector. Waveform ini bentuknya berkebalikan dengan grafik common base. Hal ini dikarenakan pada percobaan ini yang terjadi adalah terjadinya peningkatan bukan pada tegangan, namun peningkatan pada arus. Hal ini bisa dilihat pada gelombang yang berwarna kuning. Kemudian peningkatan terjadi karena tidak adanya hambatan positif, sehingga nilai maksimum gelombang kuning lebih besar daripada nilai minimum gelombang kuning. Dan untuk gelombang berwarna biru memiliki nilai yang hampir sama, yaitu titik tertingginya 20 volt, 20 V, dan titik terendahnya mencapai minus 20 V dalam jangka waktu 10 second. Baik, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan mengenai rangkaian percobaan keempat ini akan dijelaskan oleh saya, yaitu Kenza Vianda Dwi Putra dengan nomor NIM 21120120140046. Pada percobaan keempat ini kita membuat rangkaian dioda transistor logik dengan 2 buah tipe, yaitu gerbang OR dan juga gerbang AND. Pertama saya akan menjelaskan mengenai gerbang OR itu. Untuk gerbang OR ini bahan-bahan yang digunakan yaitu 1 buah source voltage, 2 buah ground, 2 buah switch, 2 buah dioda, 1 buah LED sebagai output, serta 1 buah resistor sebagai hambatan. Untuk cara kerjanya sendiri sama seperti gerbang OR yang lain, di mana jika keduanya diubah menjadi open, LED akan mati. Mengapa demikian? Karena sumber tegangan di sini kan akan memberikan arus listrik ke rangkaian. Namun pada di switch kita mengubah arahnya malah ke ground, sehingga pada rangkaian di bawah ini tidak terdapat arus listrik sama sekali, sehingga LED tidak menyala. Namun jika salah satunya kita beri arus atau kita hubungkan, maka LED di sini akan menyala. Mengapa demikian? Karena kan arus pada source voltage ini mengalir ke rangkaian di bawah melalui dioda dengan tipe forward bias, di mana dia akan meneruskan arus yang bernilai positif. Dari arus ini dia akan mencari ke ground dan dia akan melewati LED. LED yang dilewati oleh arus ini dia akan menyala dan berakhir arus itu ke ground. Begitu pula dengan jika dua-duanya dihubungkan, LED juga tetap akan menyala karena tadi arusnya itu dari dioda itu dia sebelum ke ground dia melewati LED sehingga bisa menyala. Selanjutnya gerbang yang digunakan kedua itu gerbang AND, di mana di sini kita menggunakan bahan-bahan seperti 2 buah source voltage, 4 buah ground, 2 buah switch, 2 buah dioda dengan kondisi reverse bias tergantung dari arah mana arus dimulai, kemudian ada resistor sebagai penghambat serta ada LED sebagai output. Untuk cara kerjanya sendiri, pertama-tama di sini ada source voltage di mana dia akan mengaliri arus ke dalam switch, di mana jika kedua switch dibuat menjadi open, LED tidak akan menyala. Kemudian jika ini kita buat close, LED akan menyala. Mengapa demikian? Karena pada rangkaian kali ini di sini ada source voltage akan memberikan arus ke switch. Kemudian kedua switch ini akan meneruskannya ke dioda. Namun jika kita memulai arus dari source voltage V3 ini, maka dianggap dioda ini dalam kondisi reverse bias, di mana dia tidak akan meneruskan arus jika arus yang diberikan itu bernilai positif. Sehingga
sumber tegangan dari LED yang menyala di sini itu disebabkan oleh adanya source voltage di sini. Dia akan memberikan arus melewati resistor dan berakhir ke ground, di mana arus ini cenderung mencari ground. Dan dia akan melewati LED sehingga LED menyala. Namun jika salah satunya di open, LED akan mati. Mengapa demikian? Dikarenakan tadi arus yang diberikan di sini akan mengalir ke resistor, kemudian dia akan masuk ke dalam dioda. Kenapa bisa masuk? Karena jika kita mulai rangkaian dari sini, maka dioda di sini dianggap sebagai forward bias, di mana dia akan meneruskan arus jika arus bernilai positif. Di mana di sini dia akan meneruskan arus dan malah ke ground, malah mengalir ke ground yang ada di sini, sehingga dia arus ini tidak melewati LED, sehingga LED pun tidak menyala. Begitu juga penjelasan jika S4 ini di open dan S3 ini di close. Mungkin itu saja seluruh penjelasan dari rangkaian modul 5 dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.